Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali biasa dengan membaca suratul ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jamil malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk ke surah Al-A'la yang maha tinggi. Kita baca dulu sampai ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi.
Alladzi khalaqa fasawwa, Dia yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Kita baca penjelasan. Surah ini dimulai dengan perintah Allah kepada Nabi beserta para pengikutnya untuk selalu mensucikan asmanya dari segala sifat yang tidak layak baginya, dengan cara mendahulukan dan mengutamakan segala perintah dan larangannya daripada yang lain. Ketundukan kepadanya harus terus dibina agar menjadi pola hidup yang makin mapan. Dialah yang mencipta manusia dan menyempurnakan melalui perkembangan hidup. Ketundukan manusia selain akan memimpin hidupnya, juga merupakan wujud syukur dan rasa penghambaan kepada. Perintah mensucikan asma Allah dan sifat yang tercela, karena Allah layak untuk itu. Allah maha tinggi dan tidak mungkin dijangkau oleh manusia yang serba terbatas. Allah sangat jauh dari akal dan khayal manusia. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zatnya. Demikian petunjuk Rasul. Perintah itu juga mengandung maksud agar kaum beriman berusaha mendekati sifat-sifat Allah yang serba sempurna sesuai dengan keterbatasan dirinya, berusaha menjadi ramah dan pemaaf kepada sesamanya, berlaku adil dan senang kepada kebaikan, dan sebagainya. Ayat 1. Sabbihisma rabbikal a'la. Sudah kita singgung secara lintas. Ini perintah untuk mensucikan asma Allah. Mensucikan itu mengandung makna mukhalafahnya adalah kita menganggap diri kita tidak tinggi. Jadi kalau ada perintah dari Allah menyebut Allah itu maha tinggi, berarti mafhum mukhalafahnya harus membangun kesadaran diri kita sendiri bahwa kita ini tidak tinggi. Kita sangat, bahasanya mungkin zalulu, hina, rendah dada. Jadi pada saat yang sama perintah ini mengikis kesombongan kita. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia zat yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaan. Ini juga sekaligus ketika kita tunduk kepada Allah itu, kita bersujud, bertasbih kepada Allah, sembari mensyukuri bahwa kita ini dicipta. Kita diciptakan dan disempurnakan ciptaan kita. Baik kesempurnaan jika dibandingkan dengan orang lain yang mungkin tidak sesempurna kita. Ada orang yang ditakdirkan lahirnya cacat. Ada orang yang cacat ganda, istilahnya cacat ganda. Cacat ganda itu kecacatannya itu tidak hanya tunggal. Cacat tunggal mungkin dia hanya tangannya saja yang tidak ada misalnya, tapi dia dari sisi grahita itu kemampuan menalarnya, kemampuan berpikirnya dia masih utuh, masih normal, sehingga bisa bekerja, bisa berjalan dan sebagainya. Ada orang yang secara fisik dia cacat, tetapi mentalnya juga cacat. Ini cacat kan? Nah, kita perlu merenungi bahwa kita dicipta oleh Allah dalam kondisi yang sempurna, fisik dan akal kita. Sembari kita tidak mengorek-ngorek kekurangan-kekurangan kita. Soalnya kalau kita ini
sudah gini ya, sudah sempurna gini. Itu ketika kita bercermin, selalu aja ada yang dicari itu kekurangan. Aduh, itu saya kurang begini, pipi saya kurang begini, ini adegan begini, saudara. Ini aku kenapa itu? Misalnya gitu ya, kenapa nggak putih sedikit? Ini selalu aja yang, padahal kalau kita mau syukuri, kita jauh lebih baik. Dan andaikan apa ya, jadi, kita mau melihat yang lebih positif dari diri kita sendiri itu jauh lebih baik. Saya misalnya yang kita cari dari wajah kita itu yang baik. Ketika kita berkaca itu jangan melihat yang kekurangannya. Kalau melihat kekurangannya itu akan menjadi semakin tidak. Jadi alladzi khalaqa fasawwa. Ini mengandung kesan juga makna bahwa kita perlu merenungi, mensyukuri bahwa kita ditakdirkan dalam kondisi fisik dan jiwa. Ingatan kita baik, nalar kita baik, pikiran kita baik, IQ kita baik, fisik kita juga baik, bisa berjalan dengan baik, tangan kita berfungsi dengan baik, mata, telinga, mulut, dan semuanya berfungsi dengan baik. Ini syukur. Kita bayangkan jika ada orang-orang yang tadi oleh Allah ditakdirkan tidak sempurna, yaitu menjadi ladang amal bagi yang sempurna fisik. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa walladzi qaddara fahad. Ia yang menentukan kadar dan ia pula yang membimbing. Kita baca penjelasan. Allah dengan kearifannya yang sempurna telah menentukan kadar bakat dan kecerdasan seseorang. Dan dia pula yang akan memimpinnya mencapai tingkat yang tertinggi bila seseorang berniat dan kadang begini. Niat kita, usaha kita itu tidak selamanya itu seperti ekspektasi kita. Tetapi seringkali Allah justru memberikan jauh di luar yang kita ingin. Jauh itu melampaui apa yang sebenarnya kita ingin. Kita hanya ingin begini, ternyata Allah memberikan. Jadi berusaha itu satu hal. Hasil itu hal yang berbeda, hal yang lain. Bekerja satu hal. Pendapatan itu hal yang berbeda. Rezeki itu hal yang berbeda, hal yang lain. Maka tugas kita itu hanya bekerja. Soal hasilnya itu bukan kita yang mengatur. Yang mengatur itu biarlah. Karena seringkali di luar apa yang kita prediksi. Saya seringkali contohkan. Dan ini contoh yang nyata. Dan bagaimana ketika Nabi Musa itu hanya mengangkat tongkat. Itu kan ringan sekali. Yang diperintahkan mengangkat tongkat, kemudian memukulkan tongkatnya ke laut. Dan dia tidak tahu kalau kemudian lautnya kan. Jadi apa yang kita kerjakan sepanjang itu mengikuti perintah Allah, hasilnya itu pasti di luar dugaan kita. Nabi Musa juga nggak menduga ketika itu lautnya akan terbelah di luar dugaan. Tapi faktanya Allah bukakan menjadi dasar itu. Maka Allah itu memberikan bakat, qadar, menentukan bakat kita masing-masing, kadar kita masing-masing. Ini juga mengandung makna bahwa kita ini masing-masing unik. Tidak perlu ada merasa kita lebih baik dari yang lain. Sebaliknya kita juga tidak perlu merasa lebih hina, lebih rendah dari yang lain dalam konteks bakat. Karena kita masing-masing punya keunikan. Silakan digali yang paling unik dari kalian. Jadi potensi yang unik, kekuatan saya di sini.
itu dimaksimalkan. Dan yang tahu adalah kalian. Ya kita hanya mohon pada Allah. Mudah-mudahan Allah itu membimbing kita bisa mengembangkan potensi kita yang maksimal. Ada orang yang potensinya mungkin di public speaking. Ada orang yang potensinya kalau dipaksa ceramah tenang ya angel tenang bisa kayak gitu. Tapi potensi dia di tempat yang lain. Ya Allah bimbing dia. Qaddara fahadana. Jadi kita mohon supaya potensi kita ini terbimbing oleh Allah. Karena kalau nggak terbimbing oleh Allah, meskipun kita ini orang hebat, potensi kita sebenarnya besar. Orang lain melihat potensi kita besar, tetapi nggak terbimbing oleh Allah, nggak akan berkembang yang maksimal. Qaddara fahada ini satu kesatuan. Allah yang menentukan potensinya, tapi Allah juga yang akan membimbing. Kita mohon itu. Tetapi kita harus mau dibimbing, bahasanya kalau kita mau dibimbing apa namanya, Allah, bimbingan Allah itu berlaku, berperan. Kita harus mau dibimbing. Jadi bahasanya waladzi qaddara, Allah lah yang menentukan potensi kita, dan Allah pula sebenarnya membimbing potensi kita. Hanya kita perlu berubah untuk membuka itu, membuka jalan yang ini begini. Dan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Siapa yang sungguh-sungguh mengembangkan potensinya, ya dia Allah akan membukakan jalan untuk pengembangan potensinya itu lebih banyak daripada yang dia prediksi. Karena jubul itu kan jamak ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Jubul itu bukan hanya satu jalan. Berarti akan peluangnya, ya, peluang pengembangan potensi itu akan dibukakan banyak. Kalau tidak begini, ada begini. Tidak begini, ada begini. Jadi selalu banyak alternatif jalan. Jadi tidak ada istilah mentok bagi kita. Dan Allah yang memimpin kita, karena jalannya banyak tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Yang kita mohonkan pada Allah. Walladzina qaddara fahda mengandung makna Allah yang menentukan potensi kita, tapi Allah juga yang akan membimbing potensi kita mencapai batas maksimal. Tugas kita adalah kita tunduk kepada ketentuan, biar Allah yang mengatur kita menjadi. Saya itu terkesan dengan penjelasan dengan cerita dari Prof. Zaid. Prof. Zaid Dahlan itu nggak pernah berpikir akan menjadi rektor, akan menjadi dirjen, tidak pernah berpikir. Dari Temanggung ya, asli Temanggung. Tidak pernah berpikir tentang akan menjadi apa. Tapi beliau orangnya tekun. Tekun kalau dia diberikan pekerjaan yang dikerjakan sebaik-baiknya dan seterusnya. Pada akhirnya orang akan percaya. Kalau sudah percaya, percaya itu sulit sekali untuk kalau sudah terkhianati sulit sekali untuk dikembalikan. Jadi kalau sudah percaya, itu dipakai terus mana ini. Akhirnya ini, oh itu saja. Jadi akan terlihat ketika ini akan sesuai dengan tempatnya. Meskipun mungkin dia bukan orang terbaik, bukan orang terhebat, ada mungkin di antara yang lainnya yang lebih canggih dan sebagainya. Tapi dalam posisi tertentu dia dianggap yang paling pas. Yang paling pas kan sulit. Dia bukan terpandai, tetapi mungkin di situ dia dianggap yang paling pas untuk menempati. Ini yang tidak usah terlalu berobsesi, berambisi untuk menjadi apa. Meskipun planning tetap penting, tapi perencanaan itu bukan dalam konteks mengatur, bukan dalam konteks, tapi dalam konteks kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk membangun rencana, ya udah kita bangun rencana gitu saja. Soal hasilnya Allah yang akan mengatur. Walladzi akhrajal mar'ah, dia yang menumbuhkan padang rerumputan. Faja'alahu ghutha'an ahwa, setelah hijau dia jadikan kering kehitaman. Ini apa maknanya?
Mengapa rumput saja itu menjadi bagian dari ayat Quran yang perlu kita perhatikan. Ini terkait dengan banyak hal. Tumbuhnya rumput itu karena adanya hujan, itu rahmat dari Allah. Itu fenomena alam yang itu seringkali Allah perintahkan kita untuk diamati terjadinya hujan. Itu sebagai sumber kehidupan. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Itu terkait banyak hal. Kenapa rumput bisa tumbuh? Kenapa di padang tertentu, di daerah tertentu tidak ada rumput sama sekali? Walladzi akhrajal ma'a. Allah lah yang menumbuhkan rumput itu. Bahkan di ayat lain tumbuhnya rumput itu diminta untuk menjadi bahan perhatian seperti dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Kadzalika tukhrajun. Bahasanya tumbuhnya rumput itu pun menjadi fenomena yang kita kita renungi, dikontekskan dengan kebangkitan manusia dari alam. Walladzi akhrajal ma'a waja'alahu ghutha'an. Ini jangan semata-mata dimaknai rumput saja. Kenapa dimasukkan dalam ayat Quran? Tapi kalau direnungi maknanya, Masya Allah. Di situ Allah menumbuhkan padang rerumputan. Fungsinya di situ menjadi makanan binatang ternak. Bisa juga menjadi suasana menjadi hijau, menjadi asri dan sebagainya. Bisa renungi apa makna dari kita baca penjelasan. Allah yang harus dijauhkan dari sifat yang tidak layak dengan keagungannya adalah Tuhan yang menumbuhkan segala macam tumbuhan dan rumputan sehingga segala kebutuhan manusia dan hewan terpenuhi dengan baik. Sekiranya ia tidak menurunkan hujan yang menyiram bumi, maka kebutuhan hidup manusia dan hewan akan tiada dan akan menyebabkan kematian. Jadi rumput tumbuh karena hujan. Andai kan tidak ada hujan, manusia ini nggak hidup. Andai kan tidak ada hujan, karena di situ air tidak ada resapannya lagi, ya kan? Sumur sudah nggak keluar. Sumur bisa keluar masih tetap ada. Itu kan karena ada resapan air hujan, kan? Kita masih bisa minum dari air pondok ini. Itu kan karena air resapan di sini itu kan masih ada. Air resapan itu karena terjadinya hujan. Coba kita kering di misalnya kemarau 3 tahun gitu saja. Habis itu airnya. Jangan ke 3 tahun. Setahun gitu nggak ada hujan. Itu nggak ada resapan air lagi yang disedot ke atas. Dan itu pun sudah dengan mekanisme yang di air tanah itu tersaring dengan lapisan tanah yang mensucikan ya. Jadi tanah itu sendiri sudah mensucikan air tadi kan. Air naik menjadi air yang suci karena sudah disucikan oleh tanah tersaring. Itu kalau kita resapi, kita coba renungi, Masya Allah. Fenomena hujan itu harus kita sikapi dengan soyibanah, dengan dicaci maki. Jangan dicaci maki hujan. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wal akhfa. Kami akan bacakan Al-Qur'an kepadamu agar kamu tidak lupa kecuali yang dikehendaki Allah. Sungguh ia Maha tahu segala yang tampak dan tersembunyi. Selanjutnya Allah berpesan kepada Rasul dan kaum beriman, kaum muslimin, agar mencermati sungguh-sungguh kandungan wahyu yang turun kepada Rasul Muhammad dan mengamalkan. Bacalah Al-Quran dengan tartil, tidak terburu dan terkesan.
sehingga isi dapat dipahami dan diresapi. Allah akan memberikan petunjuknya lewat bacaan Al-Quran yang demikian. Ketahuilah bahwa Dia mengetahui segala yang dilakukan makhluk, nampak atau yang tersembunyi, yang diucapkan atau yang dibatin, pengawasannya sangat ada. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Hadits ayat. Wa ma'akum aynama kuntum. Wa ma'akum aynama kuntum. Kamu dimanapun kamu berada. Aynama kuntum. Ya ini sanuqri'uka fala tansa, akan kami bacakan kepadamu agar kamu tidak fala tansa. Quran itu kan secara bahasa artinya baca. Jadi tidak ada bacaan yang di dunia ini yang dibaca terus-menerus oleh manusia itu melebihi intensitas Al-Quran. Coba, kitab apa, bacaan apa yang dibaca oleh jutaan umat manusia terus-menerus, setiap detik, tidak pernah putus kecuali Quran. Maka ada yang mengatakan bahwa kenapa Al-Quran itu namanya Quran dari kata baca, karena dia itu akan terbaca sepanjang masa, tidak akan pernah terputus bacaan. Itu juga sanuqri'uka, akan bacakan pada fala tansa, supaya kamu tidak. Ini juga mengandung kesan makna. Quran hendaknya kita baca supaya isinya tidak kita lupakan. Mungkin saat kita baca, jadi kadang-kadang begini, kita baca Quran itu kita, meskipun begini, kadang akan ketemu satu ayat yang menyentuh kita. Mungkin tidak semuanya, tidak semua ayat yang kita baca itu langsung terasa di batin kita. Tapi satu dua yang kita baca, katakanlah kita baca satu ruku, dua ruku, atau satu juz, itu pasti ada satu yang dia akan terkena, akan mengena ke batin kita, akan dek bahasa saya itu hidayah, tidak bisa direkayasa. Semakin sering kita membacanya, kita akan semakin peka merasakan, akan semakin banyak yang terasa. Kita tidak lalai terhadap illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Ini ada betul-betul di situ faktor dominasi prerogatifnya Allah berkehendak untuk membuat kita terasa atau tidak, lupa atau tidak, itu Allah. Kita baca tetapi nggak ingat sama sekali yang kita baca, tetapi ada ayat yang kita baca itu begitu berkesan, itu Allah yang mengatur. Kita baca Quran jam, tiba-tiba kita ketemu dengan ayat yang kena, tapi ada sebagian besar juga yang kita lupakan. Illa masya Allah. Ya, itu juga bagian dari keadilan Allah kalau kita paham. Apa yang kita baca itu kalau semuanya teringat, itu mungkin juga imajinasi saya itu seperti begini. Kalau kita ngomong, omongan kita ini kan sebenarnya suara kita ini kan nggak hilang. Coba kita bayangkan, kalau misalnya suara yang pernah kita keluarkan itu kita masih bisa dengar terus. Sebenarnya suara kita kan nggak hilang, cuman hanya kita nggak bisa mendengar lagi karena frekuensinya sudah berbeda. Tapi kan dia tetap terekam di sekitar kita. Tetap ada di sekitar kita, suara kita itu. Masih ada, hanya kita nggak mendengar lagi. Nah coba, kalau semua yang pernah kita keluarkan, kita suarakan itu kita terus bisa mendengar. Kita tidak bisa melupakan yang lalu. Itu betapa repotnya. Nah, kita diberikan oleh Allah itu sesuatu yang lupa, itu juga bagian dari karunia. Maka coba, illa masya Allah. Fala tansa illa masya Allah.
Kalau semua yang kita baca itu semuanya terus terekam dalam diri kita, itu juga mungkin repot, ya kan? Maka ada yang dilupakan oleh Allah, tapi ada satu yang mengena, itu sudah bagus. Ada satu yang mengena itu bagus. Masya Allah, kalau kita coba mana yang kita coba renungi. Innahu ya'lamul penegasan telah berbicara. Ini kalau Quran itu kita resapi semakin mengadu-adu rasa ya. Semakin mengadu-adu rasa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kita jaharkan dan yang kita tambahin saja. Itu akan diketahui. Dan mungkin orang-orang yang suci jiwa itu diberikan hak oleh Allah untuk bisa mengetahui batin orang. Jangankan Allah, manusia saja itu kadang diberikan hak oleh Allah, diperhati sedikit pengetahuannya tentang batin seseorang. Ada orang yang batin begini, terus ada yang sudah bisa merasakan batin. Zat yang maha menciptakan batin. Ini penegasan ya. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Enggak ada yang tersembunyi. Sehingga itu saja yang kita baca di pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan, mudah-mudahan selalu ada yang bisa. Terima kasih. Ini bersama Alhamdulillah dan Majlis. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum.